Ngapain sih pakai jasa arsitek? Mahal, waktu jadi lebih lama, bolak-balik revisi, ngurus perizinan, ngurus kontraktor, sampai eksekusi. Mending langsung beli gedung jadi, atau pakai AI buat ngedesainnya. Bener nggak? Salah. Arsitek itu nggak sekedar bikin gambar, lalu langsung jadi gedungnya. Ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Arsitek itu siapa sih? Arsitek adalah seseorang yang melakukan praktik arsitektur. Karyanya disebut karya arsitektural, bisa berupa bangunan atau kawasan. Profesi dan praktik arsitek dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek. Yuk, kupas tahapan kerja seorang arsitek. Yang pertama, tahap pradesain. Dalam tahap ini, seorang arsitek mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang proyek yang akan digarapnya. Ada banyak survei lapangan yang dilakukannya, riset, kajian. Selain itu, arsitek juga harus rajin ngobrol dengan klien tentunya, baca referensi, studi preseden, lihat bangunan-bangunan sekitarnya yang sudah dibangun sebelumnya, dan tentu saja harus ngecek peraturan setempat. Yang kedua, tahap konsep desain atau studi awal. Di tahap ini, arsitek sudah mulai coret-coret dan mencoba mendesain secara kasar. Banyak tools yang bisa digunakan oleh seorang arsitek. Misalnya, coret-coretan pena di kertas, ada juga yang menggunakan modeling dari kardus atau dari kertas dan sebagainya. Hasilnya, tahap konsep ini bisa berupa gubahan massa, studi bentuk, studi proporsi, dan lain sebagainya. Di tahap ini juga, seorang arsitek mungkin bisa memberi insight-insight atau ide baru kepada kliennya yang inovatif. Misalnya, kalau merencanakan sebuah rumah kos, berapa jumlah kamar yang akan dibuat, berapa harga sewanya, berapa lama klien kita bisa balik modal. Itu semua bisa di-advise oleh seorang arsitek dengan perhitungan yang sangat sederhana. Walaupun ini bukan lingkup kerja arsitek itu sendiri, akan sangat baik jika seorang arsitek itu thinking outside the box. Tahap ketiga, namanya schematic atau schematic design. Nah, di tahap ini udah mulai teknikal nih. Arsitek udah harus bisa menggambar yang namanya DTP atau denah tampak potongan. Dan penggambarannya harus sesuai dengan standar yang berlaku. Oh, gambar itu juga ada standarnya ya? Ada banget. Bahkan secara internasional standar gambar arsitek itu ada. Dan itu yang harus diikuti oleh semua arsitek dan menjadi dasar dari kompetensi seorang arsitek. Nah, dengan melakukan gambar ini, seorang arsitek bisa menilai sendiri apakah bangunannya ini yang didesainnya dapat secara logis terbangun atau tidak, terutama dari segi strukturnya. Kalau bangunannya tidak bisa berdiri tegak, ya namanya bukan karya arsitektural kan, dan bukan bangunan tentunya. Gimana menurut kalian? Yang keempat, ada tahap design development atau pengembangan desain. Di tahap ini, dokumen teknis rencana sebuah bangunan harus sudah lebih lengkap dan detail. Arsitek harus sudah bisa menentukan hal-hal detail, misalnya material lantai, material plafon, ukuran pintu, jenis pintu yang akan digunakan, warna cat, keramik apa yang digunakan, dan warnanya, dan lain sebagainya. Di tahap ini, seorang arsitek juga harus sudah memulai bekerja sama lebih intens dengan ahli bangunan lainnya. Misalnya, engineer struktur, engineer elektrikal, bahkan ada yang harus bekerja sama dengan quantity surveyor misalnya untuk mulai menghitung cost bangunan tersebut. Nah, yang terakhir nih, tahap construction drawing. Nah, inilah gongnya sebuah produk arsitektural yang siap bangun. Dokumen itu harus sudah benar-benar lengkap dan detail dan bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang arsitek secara legal. Nggak boleh main-main lagi pokoknya. Harus benar setiap goresan garis dalam gambar itu. Setiap teks dan setiap informasi yang ditaruh di dalam gambar itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini kaitannya dengan hunian, dengan manusia yang akan menggunakan bangunan tersebut. Jadi harus benar-benar aman ya. Di tahap ini juga klien nggak boleh ubah-ubah lagi ya. Dan nggak boleh banyak-banyak revisi. Kalau hanya ganti warna cat mungkin nggak masalah.
Tapi kalau mindahin ruangan dari depan ke belakang, waduh, kasihan banget arsiteknya. Harus mulai desain dari konsep lagi dong. Nah, di tahap ini juga semua ahli bangunan harus sudah on board dan komit dalam mengerjakan pekerjaannya. Seperti engineer struktur tadi harus benar-benar sudah involve. Hal-hal lain seperti anggaran biaya sudah harus ditetapkan juga. Jujur, ini tahap yang paling deg-degan nih buat seorang arsitek. Tapi tentunya sangat memuaskan karena seorang arsitek dapat melihat karyanya terbangun. Apalagi yang ingin kalian tahu tentang seorang arsitek? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!